Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 18 Februari 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah sumber kehidupan kami, pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, sehingga boleh memahami dengan baik setiap ajaran yang akan menjadi penuntun hidup kami di dalam kebenaran. Amin. Bahan renungan kita pagi ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup bahagia di dalam terang. Umpo maupa katuan lan arang. Seorang anak mengeluh kepada ibunya karena sudah 2 hari lampu di rumahnya padam karena kehabisan pulsa listrik. Sang anak tidak lagi senang mengerjakan sesuatu seperti belajar, makan, dan bekerja. Bagaimana tidak, saat hendak belajar ia tidak dapat membaca dan menulis dalam kegelapan. Saat hendak makan, ia tidak menikmatinya. Demikian halnya saat hendak bekerja, ia sangat kesulitan karena gelap. Dalam perikop bacaan ini, penulis terus mengulang kata gelap dan terang.
untuk menggambarkan manusia lama dan manusia baru. Manusia lama hidup dalam kegelapan, yaitu dosa. Terlebih dalam bacaan kita melihat bagaimana sikap tidak mengasihi baik kepada saudara maupun orang lain. Itu semua menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu menyebabkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, hidup baru atau hidup dalam terang berarti hidup dalam perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi dalam kehidupan. Dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, maka mereka akan hidup bahagia dan damai. Suatu kondisi yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Hal itu yang kemudian ditegaskan kembali sebagai perintah baru, sekalipun perintah mengasihi itu sudah sejak mulanya diajarkan bagi mereka. Perintah itu juga datang dalam kehidupan kita sekarang ini. Tentu, kita semua ingin bahagia dan nyaman. Karenanya, kita harus hidup dalam terang. Bukti bahwa kita hidup dalam terang ialah kita saling mengasihi dalam kehidupan ini. Mengasihi dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam lingkungan kerja kita, serta dimanapun kita berada, kita harus terus saling mengasihi. Amin. Kita tutup rehat kita pagi ini dengan doa. Bapa kami di dalam surga, sungguh sukacita besar bagi kami, karena masih diizinkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Hidup dalam damai dan terang kasih Tuhan adalah kerinduan kami semua. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan kami. Pagi ini kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati setiap perawatan medis yang dijalani, agar dapat sehat dan beraktivitas kembali. Bagi pemerintah dan bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan kedamaian dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, terlebih khusus dalam mengatasi wabah COVID-19. Semoga kesejahteraan dan berkat-Mu boleh tercurah atas negeri kami ini. Untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, ya Tuhan, berikan umur yang panjang, kesehatan dan kesuksesan dalam pekerjaan maupun pendidikannya. Demikian doa kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian rehat kita pagi ini. Salam sehat dan sukses bagi kita semua. Tuhan memberkati.